Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Azahra dari PAI 7A ingin membuat video mengenai sholat gerhana untuk kebutuhan UAS semester 7. Di sini video ini berjudul dengan sholat gerhana. Ibadah sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan dan matahari. Ibadah sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf, dan gerhana matahari disebut sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Sedangkan sholat gerhana bulan waktunya mulai pada terjadi gerhana bulan sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh kembali lagi. Ibadah sholat gerhana dapat dikerjakan secara munfarid atau sendiri, tapi lebih baik dikerjakan secara berjamaah dengan 2 rakaat. Selanjutnya di sini, gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda di angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Jadi dengan adanya gerhana ini fenomena astronomi yang bergerak karena adanya bayangan sebuah benda angkasa lain gitu. Jadi kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk melakukan sholat gerhana, yaitu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari pada saat terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut. Adapun gerhana yang pernah terjadi di bumi adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam Islam, fenomena gerhana merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Muslim yang mengetahui akan terjadinya gerhana dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah kusuf, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi kita umat Muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ini gitu, walaupun hukumnya sunnah muakkad, tapi kalau kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengerjakannya, kita harus mengerjakannya dengan baik. Di sini ada ketentuan bisa melaksanakan sholat sendiri ataupun sholat secara berjamaah di musola atau di masjid. Nah, di sini ada ketentuan sholat gerhana. Yang pertama ini disunahkan untuk mandi, berdoa, membaca takbir, dan sedekah sebelum sholat. Ini ketentuan sholat gerhana. Jadi disunahkan untuk mandi, berdoa, membaca takbir, dan sedekah sebelum sholat. Diartikan dalam sunnah ini berarti kalau nggak dilaksanakan itu tidak apa-apa, kalau kita laksanakan akan mendapat pahala. Selanjutnya yang nomor 2, dalam 1 rakaat terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali ruku di dalam sholat gerhana. Yang ketiga, disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau yang semacamnya pada rakaat pertama, kemudian membaca Ali Imran pada berdiri berikutnya. Jadi di sini disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah, tetapi jika kita tidak bisa membaca surat Al-Baqarah atau tidak hafal, bisa membaca surat yang lain, tapi yang ayatnya cukup banyak pada rakaat pertama. Selanjutnya ini disunahkan membaca Ali Imran pada berdiri berikutnya. Jadi pada rakaat kedua ini kita disunahkan untuk membaca surat Ali Imran. Tetapi kalau tidak bisa, tidak dipaksakan, kita bisa memakai surat lain. Selanjutnya yang keempat, disunahkan membaca bacaan tasbih pada ruku dan sujud dengan dipanjangkan. Jadi di sholat gerhana ini apapun yang kita baca itu bernilai ibadah, dan kita jika melaksanakannya dengan yang panjang, misalkan surat yang kita baca saat sholat itu ayatnya panjang, kita itu bakal dapat pahala lebih banyak pastinya. Terus yang kelima, disunahkan jelas pada gerhana bulan, sir atau pelan pada gerhana matahari. Jadi kalau pada gerhana bulan itu ibadahnya jelas, pada gerhana matahari itu sir atau pelan. Yang keenam,
disunahkan khutbah setelah sholat gerhana. Jadi pada sholat gerhana ini setelah sholat ada khutbah dari imam gitu kalau kita melaksanakannya secara berjamaah. Selanjutnya yang ketujuh, menurut mazhab Syafi'i, sholat gerhana matahari atau bulan dapat dilaksanakan pada semua waktu sebab sholat gerhana termasuk sholat yang mempunyai sebab. Sholat gerhana disebut berakhir apabila seluruh yang menyelimuti matahari telah hilang atau matahari tersebut sudah tenggelam. Jadi udah jelas banget kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, itu sudah ada ketentuannya, sudah ada tata caranya gitu. Sebelum matahari itu full terlihat, kita masih boleh melaksanakan sholat gerhana sebelum. Jadi sholat gerhana itu berakhir apabila seluruh yang menyelimuti matahari telah hilang atau matahari tersebut sudah tenggelam lagi. Di sini ada tata cara sholat gerhana. Yang pertama ini niat. Yang pertama itu ada niat. Sholat gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan niat yang dilafalkan pada sholat gerhana bulan, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunatal khusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ya, artinya saya sholat sunat gerhana bulan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kalau sholat gerhana matahari, niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan li khusufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat sunnah gerhana matahari sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua ini ada takbiratul ihram seperti sholat-sholat yang biasa. Yang ketiga ada membaca ta'awuz dan surat Al-Fatihah. Yang keempat membaca surat Al-Baqarah atau selama surat itu yang dibaca dengan lantang. Yang kelima ruku lalu membaca tasbih selama 100 ayat surat Al-Baqarah. Jadi dibacainnya sama imam jika berjamaah dilaksanakannya. Yang keenam ini ada i'tidal, ketujuh ada membaca surat Al-Fatihah lalu dilanjut surat Ali Imran. Kedelapan, ruku kembali dan dilanjutkan dengan i'tidal. Yang kesembilan, sujud dan membaca tasbih selama ruku pertama. 10, duduk di antara 2 sujud. 11, sujud kedua dengan membaca tasbih selama ruku kedua. Ke-12, duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Ke-13, rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat yang pertama, hanya saja pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat An-Nisa, lalu dianjurkan juga membaca surat Al-Maidah. Yang ke-14 yaitu salam, dan yang ke-15 dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiyah. Saat terjadi gerhana bulan, Rasulullah SAW menganjurkan amalan-amalan yang bisa dilakukan, seperti memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk taatan lainnya. Dengan mengetahui ketentuan dan tata cara sholat gerhana, semoga kita tidak malas sholat lagi ya jika terjadi fenomena alam ini. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.